Selamat datang kembali di Sip Happens. Sip Happen. Drink, talk, repeat. Hai. Dan hari ini Sip Happen di Bir & Co Party Tengat. Kalau Jakarta punya Senoparty ya katanya. Iya, Kalau Senoparty Bali juga kan. punya Party Tengat. Party pesta. Tengat, serok, angker. Pesta yang Tapi angker. Engke. Temen gue yang angker hari ini. Manusia pulau. Borti. Borti. Sehat, Bor? Sehat. Aman. Sehat. Iya. Coba lepas topi, Bor. Coba tuh gondrong. Silau. Coba tuh udah gondrong kan, gue gak tau. Gue pertama kali ketemu dia tuh tetep aja begini style-nya. Enggak, dulu masih ada rambut dikit ya? Tipis-tipis. Dulu tipis-tipis. Kalau bisa kita bilang dia adalah seorang bartender. Betul. Seorang bartender dan sekarang naik level menjadi businessman. Entrepreneur. Young entrepreneur. Ya. Gokil. Nih, susah banget nih cari waktunya dia ya. Bro, sekarang pedal bro. Pedal apa lari? Pedal apa lari sih? Keduanya. Oh, dua-duanya. Lari culture ya. Pencitraan aja sebenarnya. Enggak, emang harus. Thank you nusakannya. Nih, untuk siang hari ini. Nusakannya dan Candid, ini perpaduan yang thank you so sangat much. enak ya. Siap. Oke, Terus kita start dari awal karir deh. Bor, Ya. lu tahun berapa sih terjun ke dunia bar? Bar. Oke. Dari kuliah ada bilang nah. Ya. Kuliah di mana? Di SPB. Oh, SPB. Sekarang jadi SPB. namanya Ada U-nya? IPBI. Ada U-nya nggak? Oh, SPBU. Pertamina. Sekarang namanya IPBI, bener? Gatsu. IPBI, benar. Ya, Gatsu. Itu kuliah setahun. Habis itu keterima kerja di opening. Onjo, langsung Ya, loh ya, ini, langsung ya, 2010. setahun loh. Masih anjrit. Itu ketemu banyak legend di sana, belajar banyak sama dari banyak lah di sana, beli Dharma, beli Komang dan lain-lain. Hari siapa nih? Barker, Hari Barker, the one and only berarti. Iya, the legend. Harinya banyak banget di Iya. Bali. Oke. Terus? W sekitar 2 tahun, habis itu ke pesiar. Namanya anak muda kan. Oh iya, Dulu berangkat. cita-citanya berangkat. Berangkat. Kemana? Ke Beringgit. Ringgit. Tapi rata-rata ya. Rata-rata. Jiwa muda kan maksudnya maunya iya. explore keluar dulu. Dolar. Nah, set nyampe sana, ya ternyata kapalnya nggak sesuai ekspektasi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya In term of gaji itu sama kayak yang aku dapat di Darat. W ya. Oh, apa di gitu. Bali lah gitu. Nggak semua modelnya kayak orang bilang nggak semua rumput tetangga itu hijau. Gitu. Yang coklat juga banyak. kan? Ada. Ternyata itu sejenis kapal tongkang mungkin ya. Gajinya Oke. kapal-kapal biasa, cuman gajinya kecil. Gajinya kecil. Jadi daripada lu berangkat, mending di Di Bali aja ya. gitu kan. Habis itu balik ke Bali kebetulan ditawarin lagi nih kerja di Bali di opening Sundara Four Season. Oh, Sundara. Ya, opening di sana cuman setahun ya kalau nggak salah. Karena ditawarin sama orang W, ngapain lu di sana? Ayo balik lagi sini. Karena udah jatuh cinta sama W dulu kan. Oh, berarti W. Abis itu ke kapal. Balik Sundara. lagi. Sundara dulu. Iya, Sundara. Abis Balik itu lagi ditarik W. lagi W. Oh, gitu. Kalau dulu kan susah ya kita nyari tempat kerja yang boleh tatoan lah. Oh pakai iya. anting. Nah W salah satunya. By the way, lu beli long sleeve kayak gini, bagus banget. Asli. Ini baru palsu nih. Dua minggu hilang. Ini baru sayap gue palsu nih, sayap gue. Gue kira ini 2 minggu hilang. Nah, terus lanjut, Bor. W itu 2013 sampai 2015 masih bartender aja nih, standar. Iya. Pas itu dapat kesempatan ditawarin untuk mulai kompetisi. Oh, Sama senior, pas itu kan sama si Ari Barker juga, Ji Agung, dia nggak bisa. Nah, akhirnya aku yang disuruh baju sama Pak Li. Gitu. Kan kompetisinya apa nih? Maksudnya Jio flare kah atau mixology. oh mixology. Itu awal mula jatuh cinta ke dunia mixology. Kalau dulu kan cuma kerja datang buat minuman, pulang ya udah, party udah. Tiap gitu bulan aja. terima gaji. Benar. Dari 2015 udah mulai nih. Udah ikut kompetisi, masuk 10 besar world class yang di Bali. Iya. Ya, belum beruntung ikut yang di Sofitel juara 1. Nah, mulailah terus ikut kompetisi sampai 2017 yang akhirnya dapat tawaran kerja ke Indigo jadi bar manager. Oh, Itu baru naik. Mulai level. naik, Ya, naik, baru naik. mulai naik Oh jelas nih level. berarti karirnya jelas nih ya, karirnya jelas nih ya. Sebulan, setahun mahasiswa, habis itu mulai langsung Ya, W sempat Berangkat, pergi, berangkat. balik lagi ke Bali. Enggak, maksud gue turning point, akhirnya lu mutusin, ya bertahan aja dulu deh di kapal gitu kan. Biasa orang kan, ya namanya secara mata uang atau currency kan pasti beda ya. Betul, Lu dapetnya juga benar. pasti
Ya kayak tadi lu bilang event itu ternyata dipikir-pikir sama aja. Nah, Cuman kan namanya anak muda pengalamannya ngerasain luar negeri bro. Iya, gitu. benar. Maksud gua kan kayak ya udah gue bertahan aja dulu. Dan satu hal lagi yang mungkin Sobat Kongko perlu tahu ketika atau teman-teman yang nonton ini siapapun ya yang sering nonton Ship Happen yang perlu kalian tahu, wih iya dia keren di luar negeri, foto-foto. Nggak lo lihat kerjaannya kayak gimana. Kerja keras bro, nggak ada libur. Sengaja Nggak ada nggak libur diposting. itu maksud gue tadi. Berarti Iya. turning point lu ada tekanan-tekanan maksudnya kayak ngerasa gimana gini bro ya? Kayak ngerasa anjing gue gak nyaman nih lagi. Tapi pace kerjanya cocok sama lu sendiri itu. ya, buat lu pribadi. Sebenarnya kalau dibilang kerja keras ya emang. Cuman malahan kalau lu libur di kapal pesiar, kapalnya lagi jalan, lu bingung mau ngapain. Jadi mending sebenarnya ya kerja. Oh iya, kan kanan kiri lu laut ya. Iya, mau ngapain? Kecuali emang pas Port. ngedok port di mana kalau kebetulan kita dapat off, ya kita keluar. Bukan off sih, kayak break time kita keluar. Karena Gitu nggak aja ada sih. off bro. Nggak ada off, bro. Di sini off 1 hari kan. Kalau di sini Dua off hari, 1 dua hari kan? di sini, dua hari. Dua hari di Di mana? sana off-nya itu cuma 4 jam. Iya, benar. Oke. Lu kerja terus. Iya maksud gua kan ngerasain sebagai anak muda terus ngerasain luar negeri gitu. Gue pikir tuh yang mungkin bagi teman-teman yang belum pernah berangkat dan sebagainya ini mungkin salah satu pengalaman juga ya Bor ya. Jadi yang ternyata lu foto-foto di Menara Pizza yang miring gitu, habis itu di Paris di mana terserah lah whatever di luar negeri. Lu pegang puncak Iya. Menara Eiffel. Itu gini. ternyata berarti kesimpulannya itu bagus backgroundnya doang tuh. Cuman hatinya tuh tertusuk-tusuk tekanan batin atau Ya gimana? begitulah. Cuman ya kalau dibilang tekanan marketing mungkin tergantung kapalnya ya. Kalau Oh, kapal iya emang sih. pas itu ya dia cruise-nya cuma di Turkish saja, di Greece Oh, Island aja. gitu. Passenger-nya Turki. Cuman itu doang. Jadi kan yang maunya kita nge-explore ke Eropa, Mana-mana Amerika, gitu. ternyata di sana Nggak bisa. doang. Ya udah. Oh, oke. Sebenarnya pas balik itu aku balik nge-fly lagi ke kapal yang lain. Cuman yang duluan dapat yang di Bali gitu. Nah akhirnya lu udah gue sini Udah, aja deh ya. gitu. Berarti lu udah. apa namanya di dunia cruise itu berapa lama? Satu kontrak aja. Satu kontrak aja. Iya. Habis itu nggak pernah berangkat Nggak lagi pernah berangkat sampai lagi. sekarang. Sampai Berapa lama sekarang. baru satu kontrak Bor? 6 bulan. Itu juga Oh, 6 jeleknya bulan. dia. Kontraknya cuma singkat, uangnya kecil. Lu kalau mau lanjut 6 bulan break, 6 bulan berangkat. Udah habis uang lu 6 bulan Oh, iya, liburan di iya. sini. Iya benar. Iya lagi. Bener juga. Make Iya. sense lagi. Iya, ya udahlah. Itu Akhirnya- yang orang-orang harus tahu tentang benar. apa dunia cruise itu gimana, bukan cuma sekedar lu berangkat gaji banyak, enggak. Atau next kita akan ngobrol sama orang-orang cruise-nya langsung kali ya. Kita datengin orang cruise biar dia buka-bukaan dia orang. Nah terus akhirnya lu ikut kompetisi tadi, lu terusin dah tuh. Ya, Yang kompetisi akhirnya menang. Ya lumayan membantu apa namanya ya, menaikkan nama kita ya. oh ya, Ya. self branding lu Nah, naik. saya bening. Akhirnya datanglah dari Indigo menawarkan, lu mau nggak apply, kita lagi perlu brand manager. Akhirnya apply ke sana, keterima, lanjutlah, mulailah. Sekarang di level untuk manager. Pertama-tama stres nih, karena kan dari Posisi baru, dari tanggung jawab bartender, beda. ya di W cuman supervisor baru sebulan, udah naik lagi, bingung. Sedangkan pas itu masih ada apa namanya final Diageo 2017, pindah ke sana. Di Indigo belum ada barang, belum ada minuman, kita masih proses Opening dia? Opening, Oh, ya. pantes. Mau nggak mau berangkat juga ke sana. Sama Aldo yang bantuin, baru nyampe sana, baru belanja untuk ingredient ini itu. Ya namanya kalau kompetisi yang nggak well prepare ya hancur. Iya, betul. Hancur ya udah. Yang penting kita hadir aja udahlah. Udah nggak bisa berkata apa-apa. Balik 2 tahun di Indigo, terus berkesempatan juga ke Ubud di Aperitif yang sekarang jadi nama Wah, Pinstripe. happening tuh ya situ. Ya, Pinstripe. Ya. Di situ lanjut lagi ke Jumeirah, opening Jumeirah. Nah, pas itu nih Covid datang, dirumahkan. Kita belum opening, akhirnya dirumahkan. Tapi itu bisnis udah running belum? Belum. Nah, ini awal mulanya nih. Nanti ya. Lu keep it untuk nanti ya. Enggak masalah, gue cuma memang mau ngulik lu seorang Borty yang awalnya emang dari starting dari bar, tiba-tiba dia switch gede-gedean, itu jadi seorang entrepreneur dengan usahanya sendiri. Itu nanti, makanya jangan kemana-mana. Itu Pasti bareng usahakannya, gokil tuh. Nah itu setelah pandemi kira-kira apa yang lo lakuin pas itu? Itu kan semua orang kan jobless kan? Ya, benar. Jobless, apapun sektornya, mau atlet, mau apa namanya industri pariwisata. Semua mati. Mati semuanya. Total. Bahkan Ini- gue ini jalan di langsung Legian nih. ya, gue naik motor di Legian tuh kalau waktu Covid tuh kalau misalnya. Oh nyepi itu kok namanya kok. Kalau ada Udah nggak ada zombie macam-macam lewat ya, kayak di. nggak ada macam-macamnya. Iya, nggak ada Nyepi macam-macam. asli tuh. Itu apa yang lo lakuin? Nah, ini nih langsung ngaku nih. Boleh langsung. Nah, Boleh, itu mungkin. Jadi ini sejarah awal terciptanya manusia pulau itu. Iya, benar. Manusia pulau. Ya, karena kita kan udah ya namanya udah dirumahkan, kita juga perlu uang buat ini itu kan. Oke. Namanya orang bar, kalau kita mau jual makanan nggak bisa masak. Oke. Ya udahlah, jual minuman dulu nih dari door to door.
jam 1 malam orang Bor bisa kirimin ke sini. Aku kirim masih jam 2, jam 1 selama berapa bulan? Dari April, akhirnya di September kita udah dapet tempat nih di Batu Belik, nih dekat sini nih. Ntar dulu, lu berarti bikin handcraft cocktail nih. Iya benar, Lu, bikin lu cocktail. kemas. Habis itu Pertama kasih door ada to 3 door. nih, ada Iya. 3. Manusia Pulau, jeruk minum jeruk, sama penjajah rempah-rempah. Penjajah rempah-rempah. Bayangin kok bisa? Enggak. Jadi Gua akhirnya tahu story-nya. ya, akhirnya gitu. Jadi ini COVID mencerdaskan bangsa jadi. Betul. Tiba-tiba kreativitinya Nah, Iya. sebenarnya menurut gua gini, out of the box. pandemi itu memang membuat kita jobless. Iya. Cuman, mengajarkan Memaksa kita Memaksa untuk kita lebih untuk untuk berkreatif. Iya. Nah, nah, ya. pilihan ada cuma 2, lo mau atau tidak, Iya. udah gitu aja. Akhirnya dia ngambil lu jalur menyerah mau. atau lu berjuang? Lo berjuang, Nah. nah. Kalau lo mau, lo survive. Kalau lo enggak, ya udah, lo Iya, akan benar. mengeluh, gitu aja. Ada berkah juga di balik itu. Nah, ini kan kebetulan lu ngambil jalur mau nih. Ya. Mau dari mulai apa manusia rempah-rempah tadi. Manusia itu. Pulau, Oh, jeruk Manusia minum Pulau. jeruk, Iya. Penjajah penjara rempah-rempah. Jeruk minum jeruk Nah. dong. Kita emang buat namanya lucu-lucu biar gimana ya? Pas zaman itu kan yang jualan arak tuh banyak banget. banyak banget. Kita Pas COVID, pas ya, COVID. kita mau Bahkan sampai arak dinyatakan bagus untuk Iya, kesehatan, benar, benar. bagus untuk apa virus, gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. makin banyak loh orang yang jualan. Enggak, gue kira arak dinyatakan sebagai warisan apa? itu juga. susah gue nyapunya Itu sih. juga ya. Nggak ada Nyapunya susah. warisan apa gitu nggak ada. Nah. Oke, Bor, terus. Tuh. Berarti kreativiti Jadi lu kita ya, ditempa saat COVID inilah ya. Apalagi kan kita ini lo bartender, banyak yang pas itu jualan bukan bartender bisa jual itu juga. Kita yang bartender masa nggak bisa buat yang lebih unik, yang lebih apa namanya, yang lebih standarnya di atas lah. Gitu. Makanya ya pas itu juga kita banyak teman-teman yang sering kita ajak juga jualan. Ya kita coba buat yang sesuatu yang unik dari nama, dari ingredient, dari packaging juga. Gitu. Dan gue penikmatnya lagi. Oke, Iya, itu awal. sama gue juga. Awal-awal. Manusia Pulau. Manusia Pulau. Dengan, Pulau debat menurut dengan gua. gambarnya yang macam-macam aneh-aneh itu. Abstrak tapi keren loh. Gambarnya emang seru-seru. Nah, dari situ kan akhirnya lo itu turning point lo ya. Yes. Untuk jadi Borti yang sekarang maksudnya lo emang ngurusin your own business gitu jadinya kan. Totally your own business. Berapa cabang sekarang lo? Sekarang kita ada dua. Kita di Bali Busi berempat. Kebetulan yang awal pas kita buat yang di Batu Belik itu satu orang kitchen, 2 orang bar, 1 orang server di waiter. Jadi lengkap kita kelop nih. Oh iya, Bukan barnya buat tempat, ada, gitu. barnya ada, orang kitchennya ada, Servernya juga servernya ada. Nah, Oh, komplit. awalnya kan dari kita dulu, akhirnya mulai. Untungnya booming langsung nih. Karena mungkin pas zaman itu kita emang target market lokal ya. Kan bule pas itu nggak ada bule ya, nggak ada bule. Nggak ada. Ya, Jadi, karena waktu COVID kan COVID lokal. Lokal tuh pada datang karena mereka juga nggak ada kerjaan, tapi masih ada simpenan, pada Masih mau banyak lagi mabuk simpenannya, nih. masih banyak lagi. Pada mau Simpenannya masih mabuk banyak. ke sana. Bor, yang gue dengar dari teman-teman gue bahwa lu perasaan lu gimana ketika lu tahu nggak tempat lu tuh banyak artis-artis yang datang Tahu. kadang-kadang Yes, betul. nyempil minum. Itu dia. Entah itu stand up comedian, Benar, entah benar. itu ada pemain film, pemain sinetron. Mereka tuh pasti ada Iya, iya. sometimes di situ. Tentunya bangga ya. Sampai pas aku Bahasa nggak lu kesana, normal banget tentunya bangga ya. bangga banget kayak ini. Happy ya marketing. Oke, happy ya. Terus, Bor. Apa namanya? Sempat ada si Nuno Rain ya kalau nggak salah pada itu. Oh. Aku lihat di story nih. Nino. Nino. Lah, ada dia nyanyi dong. Padahal kita ada entertainment akustik, dia ikut nyanyi nyempil satu lagu. Oh iya. Kita kan kayak dapat, wah kita ada artis tanpa bayar, dia langsung nyanyi gitu loh. Iya. Dan banyak stand up comedy kayak sekarang pun Sastra Cilalahi kadang Iya. masih Iya, ini. betul. Makanya lu suka lari ya sekarang Iya. ya? Oh, pelari Sastra, pelari culture. sastra. Enggak, Ini- kalau bagi gue yang di FNB nih, gue ngelihat karena berapa kali gue juga main ke tempatnya dia, ke Bali Guzi dan sebagainya. Ini di luar nama Bortinya, nih gue bilang. Emang tempat lu itu kayak ngajarin ya udah ini satu unik FNB yang terjadi, yang happening saat ini. Jadi once usaha lu itu unik gitu loh. Orang pasti ke sana. Iya, kok, gitu. benar. Unik, murah, Murah. dan enak. Gitu. benar. Itu sih, itu kuncinya kalau misalnya mau itu beverage, mau itu food. Nah, kalau yang bikin bisnis ya setahu gue ya, Iya. unik, apa namanya, murah dan enak. Kayaknya next kita ke Bali Guzi deh. Let's go. Yes. Bali Busi kita tunggu ya. Ayo. Padahal yang punya sebelah. Gak apa-apa, dia kan kira culik hari ini. Tinggal ngomong. Iya, dia lagi lewat aja. Bor, ini yang menjadi menarik. Kenapa Sip Happen ini dibuat? Karena gua juga pengen matain stigma-stigma orang tentang bartender yang mengatakan bahwa bartender itu pasti mabok. Benar. Ya. Negatif aja gitu, Bor, pokoknya. Bor. Nah itu, gue pengen tahu dari sisi Lu pandangan sendiri lah. lu sendiri yang udah apa namanya
menjadi bartendernya, Ah. terus kayak lu udah menikmati pahit manisnya, hidup di bar life, kemudian sampai sekarang lu udah jadi bisnismen yang di bidangnya. Itu menurut lu gimana stigma orang yang mengatakan bahwa bartender itu nggak benar, kerjanya malam pulang pagi mabuk. Nah, Ya. Nah, ntar lu nakal nggak sih? Enggak lah. Kan di kamera kok. Nah, kalian apa dulu nih? Mabuk iya. cheers dulu dong. Cheers dong. Thank you Nusakanya. Yes. Lanjut. Gimana, Yes, Bor. Bor? Ketika orang ada Iya. yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya awal mula aku terjun di dunia bartender kan karena emang itu ya. Ngelihatnya kerjaannya, oh kerja enak, sambil mabuk, sambil ini itu. Ternyata kalau udah terjun di barnya itu sendiri, enggak gitu juga. Kali. Kita Lu nggak boleh minum di outlet. Iya, kita nggak boleh minum di outlet. Oke, Apalagi di hotel ya. Iya. Disiplin, kita harus bersih-bersih. Di rumah pun aku jarang bersih-bersih nih gitu ceritanya. Di barnya harus kinclong. Tahuan Nah, Borti. disiplin, kerja keras semua ada di sana kok. CCTV Pak. Ya memang kelihatan orang bar itu ya kayak mabuk. Enggak loh, kita kadang kalau di hotel nungguin orang mabuk tuh aduh gitu. Kalau Iya. kalau masih oke kan enak ngomongnya. Kalau udah yang agak rusuh rese, aduh susahnya. Harus sabar. Oke. Jadi nggak semata-mata bartender itu negatif. Kita Ya, juga itu makanya kita cuma ya, mematain istilah mungkin stigma itu aja. Istilah kayak kita ini juga dokter nih. Asik, dokter kok. Catat lu ya. Dokter dengan kemarin bartender Agung Mayun bilang apa namanya bartender itu adalah seorang Psikolog. 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 Nah, Sekarang kita dapat Namanya istilah ya. bartender itu dokter. Nah, gimana? Searah, mirip-mirip sama Haji Mayun nih. Oke. Dokter dengan obat ini, ya kan ini termasuk obat juga. Dalam artian ini bisa yang orang lagi stres bisa merilekskan pikirannya nggak terlalu dibawa ke masalah-masalah itulah. Ya, nggak maksudnya tiba-tiba ada nih, kan lu dokter nih, Iya. datang customer atau Nah, tamu. lu customernya ya, yang gua, masalahnya segudang ya kan? masalah gue segudang nih gitu. Lu juga punya masalah Bor sebenarnya. benar. Cuman mau nggak mau kan lu emang harus Iya. Nemenin ngelayanin. curhat, benar. Nemenin Ah, curhat, ngelayanin minum. Iya, kalau Memang masalahnya nggak hilang, cuman lupa pas itu aja. habis itu balik lagi Balik lagi, ingat Tapi lagi. mungkin di situ punya solusi-solusi. Iya, berikutnya. Berarti Iya, walaupun berat bartender must be a good listener, right? Ya, semuanya lah merangkap semua. Wih, keren. Nah terus sekarang yang gue tanya nih, lu ada rasa kangennya nggak saat lu mau balik ke bar? Kan sekarang lu balik back to Karena lu baru bangun mau pedal di mana ya? Ah, Iya. Lari di mana ya hari ini? Ibaratnya kadang-kadang kangen gak sih Bor sama masa-masa lu waktu di Kangen bar, lah, gila kangen lah. crowdnya Kangen begitu gitu. Kangen banget. Tapi kan kayak sekarang aku waktuku lebih fleksibel lah ya. Masih tetap kok kadang di belakang bar, take over, bar take over di sini tuh. Cuman yang nggak intens kayak dulu, tiap hari di belakang bar gitu. Iya. Cuman masih tetap di bar. And reward tertinggi lu waktu di bar itu di Pencapaian Kemarin Pencapaian lu. si Jameson itu juara Indonesia, sampai top 10 dunia di Ireland. Iya. Ini keluar lagi nih, keluar negeri lagi. Keluar negeri. Kapan? Tahun lalu, 2000. Oh, udah. udah. Dia Yang udah tahun ini si Deupa tuh dia di sana. Oh, iya. After this. Kita harus datangin Deupa ke sini. Iya, kita harus datangin di UPA. Jalan kaki 3 detik. Cet, Pengganti Bortin ya? Iya. Beda total lagi. Oh, berarti maksudnya ada generasinya Ya, bagus gitu ya. bagus. Nah, Bor, satu lagi Bor yang pengen gue tahu. Koktail atau sebuah original beverage yang lo pernah bikin dengan dari segitu banyaknya, yang elu banget. Original lo ya, yang Iya, original. Original ya. lu sampai sekarang lu mikir anjing gua banget lagi nih gitu. Iya. Yang original. Nih gue pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama original lo sendiri dulu. Oke. Yang lo banget tuh apa? Yang masih sering tak bawa di takeover nih ya, itu namanya Citrus Gang. Citrus apa? Citrus Gang. Citrus Gang. Citrus Gang. Karena itu flavornya Bali banget. Dia kayak tropical banget, refreshing. Yang emang tipikal koktail di Bali lah. Oke. Jadi kita minumnya easy to drink, segar, yang bukan yang wah minumnya gitu. Santai lah, chill gitu. Kalau international cocktail yang lo banget, Mungkin sekarang Negroni. Berubah-ubah sih. Kalau sekarang karena mungkin trennya Negroni, ikutan Negroni nih. Oh gitu? Negroni. Keseringan minum itu kan, oh enak ya udah ini terus. Gitu. Enggak, awalnya apa? Enggak Old straight- fashion. Oh, Awalnya kan old yang fashion. masih Iya. muda gitu minumnya. Oh iya, wah, gagah-gagahan. straight biar cepet naik Iya, gitu loh. bener. Biar Kalau sekarang kan Iya, udah iya. mimik Santai. cantik. jadi Mas Santi. Terus Bor, ya lu kan otomatis juga ngikutin perkembangan bartender zaman sekarang dong. Maksud anak-anak zaman yang so lagi what's happening. the difference? Yes, yang lagi happening. Menurut tuh sekarang satu, ini different nggak sama di Zaman lu? time lu? Di timeline lu itu? Beda banget. Kalau kita bilang dari segi barnya, dari utensil yang kita pakai udah berbeda. Sekarang udah mainnya udah modern banget. Banyak barang-barang yang
apa namanya yang biasanya dipakai di lab, yang kita sekarang diaplikasikan di bar juga. Kitchen kok kayak Bu Mayun bilang itu kok. Sekarang udah lebih apa ya dibilang, kalau dibilang ekstrim kayak ekstrim lah jadinya ya. Kalau Iya. kita di bar udah wah mainnya udah A mix between bar and kitchen, Iya. so they mix sama lab juga. Iya, gitu kan. sama lab, oke. So jadi emang lu ngerasain perkembangan kalau teman-teman yang sekarang nih, teman-teman yang lagi happening nih tiba-tiba muncul nama bartender ini dan tiba-tiba ya kan lu kan juga ngikutin kan. Take over ini, take over itu, take over ini siapa? Lu sempet mikir gitu gak sih? Sempet. Karena kan aku udah termasuk yang angkatan lama tua? ya. Udah Angkatan mau. perang lu juga. Iya. Yang udah Berarti mau. angkatan perang ya, Mas? Angkatan 2. Angkatan dua. perang. Iya. Mungkin sekarang kan yang baru-baru ya ngelihat koktailnya wow udah beda. Kalau dulu kita masih simpel-simpel lah koktailnya. Sekarang udah mainnya udah wow keren lah. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus ngikutin kalau mau masih berkecimpung di dunia itu. Nah ini yang gue suka kok gitu. Jadi ada beberapa bartender yang memang idealis ya, idealis. Nah kebetulan kalau Borti ini tipikalnya orang yang emang ya udah dia ngikutin aja gitu. Maksudnya ngikutin Ikut tren ya. ngikut tren, mau belajar juga dan sebagainya, dia tetap ngikutin tren itu. Ya, harus secara update juga entrepreneur, bro. Nah, ini gua entrepreneur tanpa Gue kemarin sempat ngobrol nih ya sama beberapa teman Steve Happen. Ada Jack juga. Iya, betul. Gue sempat ngobrol. Lu kan olahraga banget nih. Oh iya, dikit-dikit tipis-tipis. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kan lo olahraga banget nih. Nggak apa-apa. Gue sih kayak kalau misalnya nih, gue sama teman-teman semua bikin kegiatan olahraga untuk bartender kayaknya Seru. menurut lo menarik nggak? Menarik dong. Menarik ya. Misalnya kita mini soccer kah, Heeh. futsal kah, atau basket 3 on 3 lah, Iya. atau ya, Pedal bro, ya pedal. pedal ya Badminton, mudah-mudahan pedal, ya. ya. Kalau mudah-mudahan pedal bisa ya. Kalau kita bikin kayak gitu menurut lo ini nggak? Ini buat bridging nih, buat bridging. Ini bridging kita. Kita mau bikin. Nggak apa-apa. As natural kita bridging. Iya, aja, nggak apa-apa. As Ini natural aja. Bridging ngomong. Bridgingnya kita ngomong aja. Menurut lo menarik nggak? Lo akan join nggak kira-kira? Join dong. Serius ya? Serius. Bener ya? Yap, gas. Jack! Gas kita. Pokoknya kita tunggu join Borti di kegiatan kita. Karena seorang bartender yang lo melayani customer, lo harus menjaga kesehatan agar tetap prima, ya kan? Siap. Olahraga salah Biar satunya. seimbang. Ya, Jasmani, balance. rohani seimbang. Itu dia. Jasmani rohani. Lo, Bor, ada pesan nggak untuk bartender-bartender muda yang mungkin baru berkarir atau mungkin ada juga yang punya cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur atau apa? Lo punya pesan nggak? Buat bartender-bartender muda kalau mau main bulu tangkis datang ke Genas Arena. Promosi. Nggak apa-apa. Kita bebas. Kita bebas. Namanya apa? Genas Arena. Genas Arena. Ya. Genas Arena. Itu ya. lapangan bulu tangkis. Oke, Kalau nanti yang ada mau di main bulu bawah. tangkis. Di bawah. Ya. Terus Nanti punya lu? ya. Oh, kan ngeri kan kok? Gila, dulu kayak sekarang tuh baru bangun deh, berarti gue ngebayangin hidup Iya, sekarang. makanya. Ya. Baru bangun, anjing pedal di mana ya? Gitu. Main bulu tangkis Bulu di mana tangkis gimana ya? Tiba-tiba ada yang ngajakin lari. Ada yang ngajakin main futsal nih. Gitu. Lari. Kalau dulu kan enggak, bangun anjing masuk pagi lagi. Kayak gitu. Apalagi? Oke, ini pesan-pesan buat apa tadi? Bartender muda ya. Bartender. Oke. Iya. Kalau dari saya pribadi, untuk yang baru berkecimpung di dunia bartender, mungkin kalian harus pertama kuasain basic, disiplin, itu yang nomor satu, kerja keras. Jangan kalian baru dapat juara ini satu udah langsung merupakan basic dan lain-lain. Kalian harus tetap humble, tetap belajar, jangan pernah puas. Oke. Terus, Bor, kan gue nanya nih, lo ke negara lain oke lah ya, udah pernah juga based on your experience yang udah lo dapetin dari prestige yang lo dapetin dari mana-mana nih. Ada nggak kira-kira lo punya satu cita-cita, gue kayak mau ke negara ini deh gue take over? Ada lah pasti. Mana? Banyak. Mana tuh? England. Enggak, satu aja. England. England. Susah ditembus. Kenapa England? Karena lu fans MU. Enggak, Dia Liverpool. You'll never walk alone. Oh, kan udah gue. Iya. Kenapa Liverpool? Kenapa England? Kenapa England Liverpool? Kenapa Karena England? Salah lagi gue. banyak barbar yang bagus di sana dan yang aku dengar nih susah orang mau kerja di sana. Orang kita ya. Bukan kerja nih take over doang, Bor. Ya sejenis lah. Oke, Anggaplah sih. gitu Oh, kan iya, kita iya, kan iya. perlu mungkin Oke. working visa atau apa. Oke. Kalau yang negara lain mungkin masih bisa. Kalau Asia apalagi kan masih bisa. Kalau di England mungkin lebih susah ya. Oke. Kalau bisa nembus sana kan wow udah. Oke, ini mungkin nggak, possible nggak if tiba-tiba terakhir lu nyandang juara untuk Jameson, tiba-tiba lu dibawa ke sana lagi? Mungkin
So, Halo, Jameson. Jameson. Halo, Safira. Gitu Halo, ya. bantu. Jameson kalau mau bring tapping him juga to- bisa loh. Jameson kalau mau tapping Bisa join sama kita. tolong. Please bring him to yes. London gitu ya, Bor ya. Ya. Asik. Lu butuh kru nggak? Kita boleh. Gue bawain second lu semua. Kita. Nah, abis itu lu oke, lu untuk tips lu ke bartender udah oke sih. Cuman yang jadi dari tadi pertanyaan gua adalah yang gua masih even gua jalanin sama, maksudnya gua juga di bidang yang sama kayak lu. Cuman kan nggak banyak orang tahu, Bor. Tiba-tiba lu bisa punya turning point atau titik balik. Iya. Lu nge-switch hidup lu as a orang yang di belakang bar, di belakang company, tiba-tiba you now have your own business. Ya, kira-kira apa yang pertama kali bikin trigger di lu? Ya udah, gue kayak harus punya sendiri deh ini, gue harus gini deh, gue harus gini deh. Apa? Satu, kerja di hotel itu rusuh, nggak enak, banyak peraturan, atau kerja di outlet itu, ya Allah masih ikut owner gini-gini nggak enak dan sebagainya, atau apa? Honestly speaking ya, nggak kepikiran buat turning itu sebenarnya. Karena kondisi dan situasi saat itu COVID, mau nggak mau kita harus jualan gitu. Kalau nggak ada COVID mungkin aku masih di hotel sampai sekarang. Nggak, maksudnya berarti Bali Buzi ini terjadi karena COVID itu Benar, aja? iya benar. Itu aja reason Benar. utamanya? Karena kita di rumah kan, nggak kerja, ya mau nggak mau kita Ya, kita berkreasi. Iya, Tapi, gue pikir waktu lu dapet titik jenuh gitu, oh nggak sih. tiba-tiba lu Nggak. bikin usaha sendiri gitu, Cuman nggak? memang dulu awalnya tujuannya ke kapal pesiar tuh memang mau ngumpulin modal buat bikin usaha. Bisnis. Ah, berarti kan udah punya poin Iya, itu. cuman kan belum kebayang mau bisnis mau kayak apa gitu. belum. Oh, oke. Cuman angan-angan gitu aja. Ya masa kita ini nunggu COVID lagi terus anak-anak terus enggak, pada bikin enggak. usaha? Enggak. Jangan Maksudnya kalau dong. ini kan Jangan pribadi. dong, gue juga give up gitu. Oke. Bar, anyway, Karena kan- thank you, Bar. siap. Waktunya. Terima kasih sekali lagi, sukses. Untuk Walaupun kalian. sebentar, cuma Tepuk nanti. tangan sekali lagi untuk Yeah. Forte Bali Musik. Thank you. See you on next Cheers, cheers, episode. cheers. Cheers. Kita lanjut.